Pemirsa, Menteri Agama mengedarkan aturan penggunaan pengeras suara jelang Ramadan 1445 Hijriah. Dalam surat edaran tersebut, salah satunya mengatur volume pengeras suara sesuai dengan kebutuhan. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas kembali mengedarkan aturan penggunaan pengeras suara jelang pelaksanaan Ramadan 1445 Hijriah. Surat tersebut telah diedarkan pada 18 Februari 2022. Dalam surat edaran tersebut, salah satunya mengatur volume pengeras suara sesuai dengan kebutuhan dengan ukuran paling besar 100 desibel. Khusus terkait syiar Ramadan, dalam surat edaran mengatur agar penggunaan pengeras suara saat Ramadan, baik saat pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran, menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai pukul 22 waktu setempat. Kemudian dapat dilanjutkan menggunakan pengeras suara di dalam. Aturan pengeras suara di dalam masjid sempat diatur juga oleh Kemenak beberapa waktu lalu. Hal tersebut sempat menuai polemik. Beberapa pihak menganggap aturan tersebut sangat tepat. Namun sebagian menilai aturan tersebut tak bisa dipraktikkan di seluruh daerah karena tiap daerah memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Namun meski sempat menimbulkan pro kontra, Kementerian Agama tetap melakukan sosialisasi agar penerapan peraturan dapat berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, surat edaran yang disiapkan Menteri Agama terkait aturan penggunaan pengeras suara jelang Ramadan 1445 Hijriah ramai dibicarakan masyarakat. Pentingkah untuk dilakukan? Kita akan membahasnya bersama Mustofa Nahrawardaya selaku aktivis muda Muhammadiyah sekaligus pegiat media sosial. Assalamualaikum Pak Mustofa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Safa. Ya, Pak Mustofa, aturan ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2022 lalu dan diterapkan untuk menjaga ketentraman di masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar macam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Kalau menurut Anda, Pak Mustofa, seberapa penting surat edaran ini atau aturan ini diterapkan di tengah masyarakat kita? Ya, pemirsa iNews TV, sebenarnya surat edaran tentang pengaturan pengeras suara itu bukan hanya 2022. Pertama kali disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama itu pada tanggal 17 Juli ya, 1978. Artinya sudah lama sekali. Iya. Itu yang original pertama kali. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pada tahun 78 itu isinya masih bisa diterima ketika itu, ya zaman Pak Harto itu masih bisa diterima karena di situ dijelaskan bahwa penggunaan pengeras suara itu dibagi-bagi. Misalkan kalau di situ tertulis ya, khususnya penggunaan sound system yang diatur itu adalah untuk perkotaan ya, untuk ibu kota provinsi, untuk ibu kota negara, kabupaten dan seterusnya. Artinya di kota dan di desa pada surat edaran pertama itu diatur sedemikian rupa sehingga antara desa dan kota, khususnya ibu kota provinsi, kabupaten dan seterusnya itu berbeda dengan di kampung-kampung. Tapi kemudian surat edaran berikutnya ya pada tahun 2018, tahun 2022 dan sekarang tahun 2024 juga dikeluarkan lagi. Itu memang tidak ada keterangan seperti itu. Jadi seolah-olah itu seperti pukul rata. Nah, itu yang kemudian oleh masyarakat itu banyak mendapatkan ya kontroversi, bukan penolakan sih, tapi menjadi kontroversi karena apa? Seolah pukul rata bahwa misalnya ya seluruh masjid itu harus diatur sama. Ya, kalau di kampung-kampung itu istilah desibel itu nggak ada yang tahu Mbak itu. Jadi kalau di kampung itu seperti sudah tradisi, misalkan kalau selama Ramadan khususnya ya, ini kan kalau di surat edaran ini seperti umum ya, tidak hanya selama Ramadan saja, tapi seperti umum ya, mulai adzan, iqomat, kemudian takbiran, hari raya, kemudian Jumatan, itu diatur semuanya dalam surat edaran ini. Tapi maksud saya, seandainya itu dikhususkan untuk Ramadan saja, mungkin ya masih bisa dimaklumi dengan segala tetek bengek penyempurnaannya ya. Kalau menurut saya memang ya itu harus diatur ya, tapi cuman isi peraturannya ya, bunyi peraturannya itulah yang harus diperbaiki ya. Misalnya ini kan menurut Pak Tito kemarin saya dengar dari Menteri Dalam Negeri itu hampir separuh
penduduk kita itu ada di kota. Artinya ya separuh itu di kota itu yang diatur, bagaimana lainnya lagi yang di desa. Kalau itu sudah mayoritas muslim dalam daerah tertentu, tentu tidak diatur seperti di kota, yang pada tahun 78 itu misalnya dikatakan yang perlu diatur karena itu ada daerah tertentu yang di situ misalkan ada orang asing, ada ekspatriat, ada yang berbeda agama. Dulu diterangkan seperti itu. Yang sekarang itu hanya istilah-istilah misalkan toleransi. Yang surat edaran terakhir tahun 2024 itu malah 3 kali diulang itu untuk menjaga toleransi, menjaga tetangga-tetangga yang beda agama, kemudian merawat toleransi dan seterusnya seperti itu. Baik, jadi Pak Mustafa untuk surat edaran yang terbit tahun ini isinya seragam ya aturannya diberlakukan kepada seluruh daerah di Indonesia. Lantas jika diperbaiki, seharusnya seperti apa perbedaan penerapan aturan untuk masyarakat di kota dan juga di pedesaan atau perkampungan? Ya, misalkan aturan ya, maksimal suara yang dikeluarkan untuk bagian sound system luar itu 100 desibel. Tetapi aturan ini seharusnya Kemenak itu membagikan dulu ya, misalkan sosialisasi. Sound system seperti apa, pengeras suara seperti apa yang bisa diatur dengan 100 desibel misalkan. Tidak semua sound system bisa ketahui, orang kampung nggak ngerti itu. Nah, memang saya mengusulkan kalau perlu jauh sebelum Ramadan ini Kementerian Agama itu ya bantulah musola masjid itu dengan standar sound system. Artinya yang bisa diatur dengan cara-cara seperti itu. Karena setiap produk sound system tidak ada aturan yang baku. Kira-kira seperti itu. Yang kalau yang produk baru memang ada standarisasinya ya 100 desibel, 90, 50 itu ada. Tapi kalau yang sudah mereka beli lama itu nggak ada. Nah lebih bagus Menteri Agama itu sosialisasinya itu dengan mengirimkan ya sound system secara fisik dengan operatornya, sehingga musola masjid itu yang tersebar ribuan di Indonesia itu bisa paham, oh ini tuh yang dimaksud itu, operatornya yang paham. Kalau di kampung-kampung khususnya ya itu tidak ngerti mereka cara ngaturnya itu, apalagi soal desibel luar dalam itu nggak bisa membagi mereka karena seadanya sound system itu. Tetapi itulah perbedaannya, karena apa, kita ini kan sangat plural ya, jadi plural agama juga, plural budaya juga, sehingga ini harus dihormati, jangan sampai kemudian disamaratakan. Tapi ini saya pahamin ya, saya maklumi karena apa, di situ nggak ada punishment-nya, jadi nggak ada sanksinya, karena apa, memang diketahui kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu nggak mungkin ada sanksi. Itu sejak dulu tuh, sejak tahun 78 juga nggak ada sanksi. Baik, Pak Mustafa, peraturan ini kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai bahwa biar bagaimanapun mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Ada juga yang bilang sebaiknya di bulan Ramadan ini dilonggarkan karena masjid ini merupakan sarana syiar Islam begitu. Tapi ada juga yang menilai aturan ini tepat karena untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang perlu beristirahat di malam hari dan juga menghargai warga yang non-muslim begitu. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya kalau umat Islam itu sudah lama paham ya untuk mengatur hubungan antar umat beragama, sudah lama lah. Jadi mungkin tidak perlu lagi diajarin. Contohnya ya, sekarang ini kan berdekatan dengan Nyepi ya. Jadi umat Islam itu taat betul ya. Misalkan di Bali ya, kita nggak boleh landing di sana ketika hari Nyepi, nggak boleh nyetel sound system, nggak boleh belanja, nggak boleh keluar rumah, keluar hotel. Umat Islam taat sekali, artinya menghormati agama Hindu yang sedang menjalankan Nyepi. Umat Islam sangat taat. Itu contoh saja ya. Di Prambanan, di Borobudur, mereka ngadain acara apa saja ya, acara umat Hindu dan umat Buddha di sana, juga saling menghormati, umat Islam paham itu. Oleh karena itu, ketika Ramadan ini memang banyak yang menginginkan, janganlah kemudian hanya setahun, hanya sebulan saja, berilah kelonggaran pada umat Islam. Misalkan ya, kalau di aturan ini kan, sholat taraweh, suara dalam, gitu. Kalau kami, ya saya ya menginginkan, bolehlah keluar lah, ini kan hanya setahun sekali saja biar keistimewaan Ramadan itu terasa dan dirasakan oleh semua umat gitu. Wah, ini Ramadan, besok sudah enggak, bulan depan sudah enggak, ada perbedaannya gitu, enggak sama setiap harinya. Kira-kira seperti itulah. Baik. Pak Mustafa dan pemirsa, kami juga telah terhubung bersama dengan Pak Marsudi Suhud, Wakil Ketua MUI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Marsudi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik sekali, sehat.
Baik, Pak Marsudi, bagaimana urgensi aturan ini terkait pengaturan pengeras suara masjid diterapkan di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan, dan seperti apa sosialisasinya sejauh ini? Ya, intinya sesungguhnya aturan dibuat agar kita semua saling nyaman dalam kehidupan beragama ini. Agar yang lain yang tidak berpuasa pun juga nyaman, yang berpuasa juga nyaman. Aturan dibuat itu tidak lain adalah untuk menjaga seluruh bangsa atau seluruh apa yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, tidak lain untuk biar kita itu minimal saling menghormati adanya aturan ini. Jika aturan ini termasuk aturan bagaimana tidak boleh keras-keras suaranya di dalam masjid karena mengganggu tetangganya, urusan mengganggu itu tidak lain adalah ketika di situ ada banyak perbedaan dalam konteks beragama. Ketika faktanya itu adalah sudah sekelilingnya Muslim semua. Kemudian tidak ada orang merasa terganggu. Ya orang tidak terganggu kok. Ya tinggal biarin saja orang tidak terganggu, sekelilingnya Muslim semua. Mungkin ketika di kota-kota, kemudian masjidnya terlalu bising ketika diadakan pakai sound system di luar, yaitu menurut saya tinggal kita menempatkan dirinya bagaimana agar kita bisa nyaman dengan orang sekeliling di masjid atau musola. Yang penting itu menempatkan dirinya. Kalau semuanya yang banyak Muslim ya saya yakin tidak akan ada masalah. Baik Pak Marsudi, tapi aturan ini isinya seolah seragam atau disamaratakan terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Saya ingin minta penjelasannya, tapi kita tahan dulu Pak Marsudi Suhud, Wakil Ketua MUI, dan juga Pak Mustafa. Kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog mengenai aturan toa masjid jelang Ramadan, kembali bersama Mustafa Nahrawardaya, aktivis muda Muhammadiyah, dan juga Marsudi Syuhud, Wakil Ketua MUI. Pak Marsudi, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya Pak Mustafa memberikan pendapat bahwa isi aturan ini seolah seragam dan disamaratakan kepada seluruh daerah di Indonesia, hingga sebaiknya ada perbedaan aturan untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. Tanggapan Anda Pak Marsudi, kemudian adakah sanksi yang bisa diberikan kepada masjid yang melanggar surat edaran ini? Kenyamanan aja, tadi sudah saya sampaikan di depan. Ketika di mayoritas Muslim, di situ Muslim semua, masjidnya juga tidak kanan kiri tetangga tidak merasa terganggu, ya biarin sajalah sesuai dengan kebiasaan adat dan tata cara di tempat itu. Jadi positioningnya dilakukan kita kalau di tempat yang sudah common umum Muslimnya banyak di situ itu ya nggak ada yang merasa terganggu, itu ya biarin saja menurut saya. Nah tapi ketika ada yang merasa terganggu karena mungkin background agama yang berbeda, di sini letaknya kita harus saling menghormati. Kalau ternyata di situ banyak juga yang tidak puasa karena bukan agamanya sama, ya masalah mengurangi suara yang di luar kemudian dimasukkan ke dalam, ya menurut saya juga tidak mengurangi kekhusyuan dalam ibadah puasa itu. Kalau misalnya di kota-kota besar yang kanan kirinya merasa terganggu, ya kita menyesuaikanlah gitu aja. Menyesuaikan itu saya yakin juga tidak akan mengurangi kekhusyuan dan kekhidmatan kita beribadah. Orang Muslim sudah punya panduan sendiri-sendirilah, mengerti gitu. Kalau di tempat ini mestinya toa di dalam, kalau di tempat lain ya
semua bisa di luar, kasih saja menurut saya kebebasan, tidak harus ada hukumannya. Tidak harus ada hukumannya. Himbau saja sudah pada mengerti lah di antara kita, insya Allah. Baik. Baik, Pak Mustafa, lalu bagaimana bentuk sosialisasi yang tepat yang seharusnya dilakukan kepada khususnya masyarakat yang sudah terbiasa menjalankan budaya menggunakan pengeras suara yang cukup kencang begitu di daerah-daerah? Ya, saya kemarin sudah bertemu dengan Dirjen Bimas Islam ya, di sebuah stasiun televisi. Saya berdiskusi juga. Beliau mengatakan sosialisasi itu dilakukan melalui DMI, jadi Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla ya. Nah sekarang tinggal kalau yang untuk tradisi-tradisi yang sudah seperti yang kita bicarakan ini, yang mereka sepertinya sudah kebiasaan memakai sound system, kadang-kadang ya nggak kenal waktu ya. Kalau di daerah tertentu kayak Betawi, daerah Muslim yang mayoritas itu kadang-kadang mereka itu menggunakan sound system itu bukan sekedar untuk ibadah ya, tapi untuk edukasi dari pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka senang sekali kalau menggunakan halo-halo istilahnya gitu. Anak-anak itu suka selawatan, suka tadarusan dalam rangka untuk edukasi. Jadi sekarang tinggal mendampingi mereka. Misalnya ya, kalau suaranya kurang bagus, kurang fasih, kurang merdu, jangan menjadi muadzin misalkan. Kalau kemudian pas tarawih ya, itu kalau mau dipilih imam yang bagus suaranya, yang fasih bacaan Qur'annya, tinggal gitu aja. Sementara secara fisik mengatur sound system itu memang butuh skill ya, butuh keahlian. Saya kadang kalau pulang ke Klaten ya, ke Solo, itu memang anak-anak suka bermain-main ya. Kadang-kadang orang tua suka ketok-ketok, halo 1 2 3 1 2 3 jam 2 malam. Dalam surat edaran ini memang sudah dibatasi waktunya ya. 15 menit sebelum sholat subuh, 15 menit sebelum sahur, boleh dibangun-bangunkan dengan pengumuman-pengumuman. Tapi memang tidak bagus juga kalau kebablasan. Orang masih jam 2, jam setengah 2 sudah halo-halo misalkan. Nanti tinggal penyesuaian saja. Artinya sosialisasi ini sebenarnya mudah. Tinggal pendekatan kepada DKM dan Departemen Kementerian Agama sudah betul sebenarnya bekerjasama dengan DMI dalam rangka untuk sosialisasi surat edaran. Sebenarnya surat edaran ini sama kok, artinya tidak ada perubahan apapun dari tahun 2018, 2022 dan sekarang. Ini hanya pengantar saja surat edaran itu untuk mengikuti surat edaran yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hanya memang betul Mbak Safa ya, sosialisasi ini penting supaya masyarakat itu paham, merasa tidak diajarin, itu aja sebenarnya. Betul. Kalau sudah terbiasa menggunakan sound system dalam acara-acara samrohan, ya, tadarusan dan seterusnya selama Ramadan pasti full acara itu. Mereka kalau dilarang itu marah, kira-kira gitulah. Kami udah biasa kayak gini kok diatur-atur, janganlah, kira-kira gitu. Tapi bahasanya berbeda-beda. Sebenarnya nggak ada penolakan, hanya kontroversi ini perlu pendekatan khusus saja. Saya yakin lebih tepat kalau DKM dikumpulkan, misalkan kemudian diajak rapat, diajak ngopi-ngopi, itu lebih mudah saya kira daripada dengan surat edaran kok resmi sekali gitu kan surat edaran itu. Baik. Kira-kira gitulah. Baik, terima kasih Pak Mustafa Nahrawardaya, aktivis muda Muhammadiyah, dan juga Pak Marsudi Syuhud, Wakil Ketua MUI, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sejumlah calon penumpang kereta api yang memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal. Selengkapnya iNews Sore akan segera kembali usai jeda.